Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Rizky Agustin. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu reksadana, bagaimana cara mendaftar reksadana, bagaimana cara membeli dan juga menjual reksadana. Dan saya akan memperlihatkan juga bagaimana hasil reksadana saya dari awal saya mendaftar sampai saat ini. Dan langsung saja masuk ke video pembahasannya. Jadi apa sih reksadana itu? Jadi reksadana ini adalah suatu wadah dan pengelolaan dana bagi para investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam instrumen-instrumen yang sudah disediakan oleh pasar modal. Dan jadi kita itu membeli unit reksadananya. Nah, sebelum masuk ke video tutorial bagaimana cara mendaftar si reksadana ini, jadi aku mau menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis reksadana tuh apa aja. Jadi di sini itu ada 6 jenis reksadana. Yang pertama itu reksadana pasar uang, yang kedua itu reksadana pendapatan tetap, yang ketiga itu reksadana terproteksi, dan lalu yang keempat reksadana campuran, yang kelima reksadana indeks, dan yang terakhir itu reksadana saham. Nah, itu adalah keenam jenis dari reksadana. Nah, aku nggak akan menjelaskan detail keenam jenis reksadana tadi, tapi aku akan menjelaskan reksadana pasar uang aja. Jadi reksadana pasar uang ini alokasi dana 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito, SBI atau sertifikat Bank Indonesia, lalu obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, keunggulan dari reksadana pasar uang itu apa sih? Kenapa kita harus menginvestasikan uang kita ke reksadana pasar uang ini? Jadi, ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama yaitu hasil yang relatif stabil. Jadi reksadana ini kadang dia tuh naik, kadang itu turun. Jadi tergantung sesuai pasar uang itu bagaimana gitu kondisinya. Dan lalu yang kedua mudah dicairkan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengambil uang yang ada di reksadana, sangat mudah caranya. Kita tinggal menjual si reksadana yang kita punya ini. Apalagi kalau menjualnya tuh di Tokopedia gampang sekali. Nanti akan saya jelaskan di segmen selanjutnya. Dan lalu yang ketiga, resikonya itu relatif lebih kecil. Nah, jadi kalau apa sih namanya ya, reksadana ini kenapa resikonya relatif lebih kecil? Karena kalau reksadana ini nggak bakal membuat uang kita tuh menjadi minus kayak misalkan jadi minus 1.000 atau berapa, itu nggak akan terjadi karena relatif tadi yang seperti saya bilang. Jadi reksadana ini relatif stabil, jadi resikonya itu lebih kecil. Nah, itu tadi adalah keunggulan dari reksadana pasar uang. Jadi begitulah penjelasan singkat tentang reksadana. Nah, selanjutnya aku akan memberitahu kalian bagaimana cara kita itu mendaftar reksadana. Dan di sini aku menggunakan platform Tokopedia. Kenapa aku menggunakan Tokopedia? Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus ya. Kita bisa juga menggunakan seperti kayak Bukalapak gitu dan yang lain-lain banyak. Tapi aku menggunakan Tokopedia karena ya aku sudah memiliki akun Tokopedia itu sendiri, dan aku juga sering belanja online gitu di Tokopedia. Nah, makanya itu aku menggunakan Tokopedia untuk mendaftar reksadana ini. Dan langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian bagaimana cara mendaftar reksadana di Tokopedia. Nah, pertama-tama kita itu harus membuka Tokopedia-nya terlebih dahulu, dan lalu kita itu harus memastikan ya apakah kita memiliki akun Tokopedia apa enggak.
Jadi di sini saya sudah memiliki akun Tokopedia, jadi saya tidak akan memperlihatkan bagaimana cara daftar akun Tokopedia ini. Nah, kalau bagi kalian yang belum daftar, ya udah tinggal daftar saja di Tokopedia-nya. Nah, habis itu yang pertama kita itu buka yang pilihan ini, yang lihat semua. Kita klik itu, nanti bakal muncul seperti ini ya tampilan ini. Oh iya, saya ini menggunakan screenshotan ya, soalnya saya ini sudah daftar di Tokopedia reksadananya, jadi saya cuma menunjukkan ke kalian screenshotannya saja. Nah, lalu selanjutnya kita pilih nih reksadana. Nah, habis kita pilih reksadana, kita bisa mulai investasi. Jadi kita tinggal klik saja yang tombol oranye itu, dan lalu kita bakal ada tampilan seperti ini, yaitu total investasi kita masih nol ya, soalnya kita belum daftar Tokopedia reksadananya. Jadi kita tinggal klik saja daftar Tokopedia reksadananya. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini. Kita akan diminta mengisi informasi pribadi kita. Jadi kita tinggal isi email, pekerjaan kita, pendidikan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan, dan juga tujuan investasi kita di reksadana ini buat apa gitu. Jadi di sini saya mengisi untuk mendapatkan pemasukan. Nah, setelah mengisi yang di atas tadi, kita harus memfoto KTP kita. Sebenarnya nggak KTP juga nggak apa-apa, SIM juga bisa. Jadi kita foto saja nih KTP-nya, identitas kita ya. Oh ya, di sini juga ada peraturan foto KTP-nya. Jadi kalau foto KTP ini foto KTP untuk reksadana ini kita tidak boleh gambarnya itu blur ya, harus jelas dan tidak boleh terpotong. Dan juga nggak boleh digantikan dengan KTP yang lain, jadi harus KTP kita sendiri. Nah, lalu habis kita foto KTP ini, nanti kita bakal diminta untuk tanda tangan digital. Jadi kita bisa tanda tangan digital seperti gambar saya ini. Lalu habis itu, nah kita udah selesai daftarnya. Kita tinggal tunggu aja email dari Tokopedia-nya itu sendiri. Nah, paling lambat itu sekitar 2 hari kerja. Kalau saya sendiri sih, kalau tidak salah, itu tuh 1 hari saya sudah dapat email persetujuan dari si Tokopedia-nya. Nah, di sini kalau kita sudah daftar, nanti kita dapat email seperti ini, pengajuan pendaftaran reksadana yang sedang diproses oleh Tokopedia-nya. Kalau misalkan kita udah dapat email dari Tokopedia-nya tentang persetujuan si reksadana ini, dan nanti email bakal tampilannya seperti ini ya, yaitu selamat Anda menjadi bagian dari Tokopedia reksadana. Nah, jadi itulah bagaimana cara mendaftar Tokopedia di Tokopedia reksadana ya, cukup mudah. Jadi seperti itu. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara membeli reksadana di Tokopedia ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, punya saya masih 100.000 dan keuntungnya 700, lumayan ya buat nambah-nambah uang. Nah, terus habis itu kita tinggal klik beli reksadana. Nah, di sini nih kita ada pilihan ingin memilih mandiri pasar uang syariah ekstra atau Sailendra Dana Kas. Di sini apa sih perbedaan antara dua ini? Jadi kalau mandiri pasar uang syariah ini kayak lebih lebih ke menurut hukum Islam gitu. Jadi lebih rendah daripada si Sailendra Dana Kas. Biasanya seperti itu ya. Nah, terus habis itu kita tinggal pilih saja mau pilih yang Sailendra atau si syariah ini. Saya pilih Sailendra Dana Kas ya, soalnya ya karena keuntungannya tuh lebih besar daripada si syariah. Jadi tinggal beli saja. Kita klik beli. Mohon maaf ya kalau emang lama
soalnya wifi saya lagi buruk jaringannya. Saya langsung saja kita masukkan nih jumlah belinya mau berapa, tinggal diklik saja. Saya mau beli 20.000 saja, jadi kita tinggal klik lagi beli reksadananya, lalu kita tunggu. Nah, jadi di sini nih kita sudah bisa membayar si reksadana tadi. Kita tinggal pilih metode pembayarannya itu mau apa. Jadi coba kita lihat sini. Nah, di sini kita bisa bayar pakai OVO, pakai debit, kartu kredit, transfer di virtual account, yaitu menggunakan m-banking, dan juga kita bisa transfer di bank secara manual ya, di ATM seperti itu. Kita juga bisa pakai klik BCA Klik Pay dan lain-lain. Kita bisa pakai kartu kredit, dan juga kita bisa bayar tunai di seperti Alfamart, Indomaret, CNE dan juga lain-lain seperti itu. Kalau saya ini memilihnya BCA virtual account ya, jadi saya tinggal bayar menggunakan m-banking saya. Jadi kita tinggal klik bayar saja, lalu kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi kita ini disuruh membayar selama 48 jam ya, yaitu 2 hari sebelum 23 Mei ini saya disuruh bayarnya. Nah, jadi nanti kalau untuk m-banking, jadi aku tinggal menyalin kode ini, dan lalu aku buka aplikasi BCA-nya dan tinggal bayar saja. Nah, jadi aku bakal skip yang bagian aku bayar, karena itu nanti akan memperlihatkan PIN aku, jadi aku skip. Nah, jadi di sini aku sudah membeli reksadananya sebesar 20.000 di BCA ini. Nah, lalu kita tinggal ke aplikasi Tokopedia-nya saja. Udah selesai transaksi pembeliannya, nanti bakal ada muncul tampilan seperti ini. Transaksi pembelian reksadana berhasil, dan unit reksadana kita akan masuk maksimum pada tanggal 22 Mei 2020 jam 11 siang ya. Jadi ini rinciannya seperti ini. Nah, habis itu aku mau menjelaskan. Jadi unit reksadana itu apa sih? Unit reksadana ini satuan yang menunjukkan kepemilikan di reksadana kalian. Nah, terus jumlah unit ini berubah seiring dengan pembelian atau penjualan reksadana kalian. Nah, habis tampilan yang kayak gini, kita cek ya ke bagian reksadananya. Nah, ini bisa kita lihat ya, yang 20.000 tadi aku sudah masuk. Tadi itu aku cuma 100.000 ya, jadi 20.000 itu sudah masuk ke sini. Dan ini ada pemberitahuan ya, sehubungan dengan hari libur berusaha pada tanggal 21 sampai 25 Mei, maka pendaftaran dan transaksimu akan diproses pada 26 Mei 2020. Nah, untuk melihat daftar transaksi, kita tinggal lihat nih riwayat transaksi kita. Nah, ini tadi reksadana dalam proses itu yang tadi ya, yang aku beli 20.000 tadi itu. Dan ini yaitu Tokopedia-nya bilang unit reksadana akan masuk pada 22 Mei 2020. Jadi unit reksadana aku ini belum masuk, tapi saldonya itu emang udah masuk, cuma unitnya itu belum. Nah, ini aku sekalian ya mau menunjukkan hasil reksadana aku yang dari awal sampai sekarang. Jadi ini transaksinya, ini yang pas 2 Maret yang aku daftar itu, aku menggunakan produk Selendra sebesar 20.000, dan juga ini Mandiri Pasar Uang Syariah
sebesar 50.000, ini Syailendra sebesar 20.000, dan pada tanggal 3 Mei itu aku beli Syailendra dan Nakas sebesar 10.000, dan lalu yang tadi kita beli bareng-bareng yaitu Syailendra dan Nakas yang 20.000. Jadi seperti itulah hasil reksadana aku. Jadi total investasi aku sekarang ini ada 120.709 perak. Keuntungan aku hari ini yaitu 13,90 rupiah, dan juga total keuntungan aku dari yang 2 Maret itu masih 709 perak. Ya walaupun nggak besar-besar banget, tapi lumayan untuk menambah uang. Dan kalau misalkan kalian total investasinya udah 1 juta, nah itu bakal lebih besar dari total keuntungan aku sekarang. Jadi tergantung total investasi kalian itu berapa. Nah, jadi seperti itulah hasil Tokopedia saya menjual reksadananya. Di sini aku nggak akan menunjukkan secara langsung ya. Aku akan melewati kata-kata saja untuk penjelasan tentang jual reksadana ini, karena aku nggak mau jual reksadananya. Jadi kalau misalkan kita mau jual, kita tinggal pencet jual aja, dan lalu nanti itu kita bakal diminta untuk memasukkan nominal uang reksadana yang kita mau jual tuh berapa gitu. Nah, terus nanti kita tinggal klik jual reksadana, dan nanti kita akan diminta untuk verifikasi nomor ya kalau nggak salah. Jadi verifikasi gitu, nanti kita dapat SMS dan dapat kode verifikasinya. Dan lalu setelah itu nanti dananya itu langsung bakal cair. Nah, tapi cairnya itu bukan ke rekening atau kemana ya, tapi ke akun Tokopedia kita. Jadi Tokopedia itu kayak punya saldo gitu, kayak punya uang digital gitu. Nah, nanti cairnya tuh bakal di situ. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat tentang bagaimana cara mendaftar, membeli, dan juga menjual reksadana di Tokopedia ini. Nah, jadi seperti itulah penjelasan tentang reksadana. Nah, saya mohon maaf bila saya memiliki banyak kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.